Halo Sobat Tani pecinta tanaman durian, apa kabar Anda hari ini Sobat Tani? Ketemu lagi dengan saya, anak muda calon petani sukses Sobat Tani. Saya sebagai pemilik slogan anak muda calon petani sukses mengucapkan selamat berhari libur di hari Minggu tahun 2023 bulan Agustus ini Sobat Tani. Dan tentunya saya sebagai petani sekaligus pemilik dari perkebunan anak muda calon petani sukses ini akan mengajak teman-teman untuk roadshow mengikuti jalan dari perkebunan saya ini. Oke, let's go Sobat Tani. Ini adalah jalan privasi yang saya miliki ya, dengan biaya sendiri untuk membuat areal jalan ini sepanjang kurang lebih 1,5 km ya, dengan menggunakan alat berat Sobat Tani. Inilah areal jalan di perkebunan saya Sobat Tani. Ini lumayan. Kalau tidak memiliki skill dan nyali, saya yakin Anda pasti tidak berani gini. Inilah kesenangan kita sebagai petani, khususnya petani perkebunan durian Sobat Tani. Selain kita bisa menikmati pemandangan Sobat Tani, juga kita bisa melihat ya, perkebunan. Yang indah. Ini kameranya turun-turun terus. Kita bisa melihat pemandangan Sobat Tani. Kita ini tidak perlu menjadi orang yang kuat ya untuk menjadi petani. Yang penting ketekunan, kesabaran, dan tentunya harus berkorban sedikit lah. Karena mulai dari awal penanaman hingga durian kita menghasilkan itu perjalanannya cukup panjang Sobat Tani. Bahkan bisa mencapai 7 tahun baru bisa menghasilkan. Kalau kita tidak sabar ya, kita tidak akan menghasilkan ya. Lanjut. Ini areal perkebunan saya ya. Ini perkebunan anak muda calon petani sukses urutan kedua. Ini kita akan menempuh jalan kurang lebih 1,5 km ya, di area perkebunan anak muda calon petani sukses. Karena tanpa jalan ini saya pasti tidak akan rajin ke kebun gitu, karena jaraknya cukup jauh dari perkampungan, ditambah lagi perbukitan yang terjal ini tanpa jalan sangat sulit rasanya untuk melakukan aktivitas di area perkebunan. Ini pemandangan Sobat Tani, ini daerah ketinggian, ini masih baru 1/4 dari perjalanan kita, masih panjang. Karena ada dua area jalan yang saya miliki, dari arah selatan dan satu arah dari utara. Nih, ini percabangan jalan, karena saya bisa masuk dari sebelah utara dan bisa masuk dari sebelah selatan. Ini area jalan percabangan, karena nih masih panjang Sobat Tani. Karena saya harus menyimpan oli dengan bensin ini ya, karena besok akan ada aktivitas
untuk melakukan penebangan di areal yang baru. Jadi supaya nanti besok tidak berat membawa bahan-bahan ke puncak. Jadi saya lansir dulu bahan-bahannya semua. Ini kita sudah berada di puncak ini Sobat Tani. Ini area perkebunan ketiga anak muda calon petani sukses. Kenapa saya bilang ketiga? Karena usianya baru 3 tahun. Karena sesuai dengan umur-umur gitu. Kalau di sini arealnya sangat subur sekali, cocok memang. Masih jauh Sobat Tani. Bel dulu sedikit. Ini area perkebunan anak muda calon petani sukses. Ini kedepannya tentunya saya memiliki wacana dan rencana, tentunya kita tidak apalah kalau berencana siapa tahu kedepannya memiliki modal. Ini akan saya jadikan perkebunan wisata Sobat Tani. Di atas ini bisa kita bangun villa-villa tentunya, karena saya melihat di sini air juga cukup dibutuhkan. Kalau memang nanti kedepannya diwacanakan untuk villa. Ini perkebunan satu di atasnya. Karena ini usianya baru kurang lebih 1,5 tahun. Ini ada alpukat juga di sini Sobat Tani. Ini lokasi yang akan saya laksanakan besok ini untuk penebangan kembali di areal baru. Masih jauh perjalanan Sobat Tani. Masih jauh. Kita bel-bel dulu sedikit. Biasanya ada babi hutan yang tiba-tiba muncul menyerang. Nah gitu. Ini pondok yang kelima Sobat Tani. Kita akan menuju pondok yang keenam. Ini kalau di sini lokasinya memang lumayan. Areal 2. Kita akan menuju areal 3. Sobat Tani. Masih jauh Sobat Tani. Kita menuju areal 3. Kita sudah berada di ketinggian Sobat Tani. Mengapa berkebun durian ini menjadi primadona saat ini Sobat Tani? Perlu diketahui bahwa karena durian ini sekarang mudah dipasarkan gitu Sobat Tani. Kenapa saya bilang mudah? Karena pemasarannya langsung di pohon, kita tidak memetik. Jadi pembeli langsung membeli lihat di pohon gitu. Pembeli langsung memetik, menimbang, kita hanya menerima nota gitu. Jadi itu keenakan atau mudah dari segi pemasaran dari berkebun durian. Nah, ya, saya harus kode dulu karena ini masuk area perhutanan. Kode-kode dulu sedikit, jangan ada hewan-hewan buas. Karena saya ini berada di ketinggian Sobat Tani. Sangat tinggi sekali itu pondok saya di bawah. Kita masuk daerah hutan, kita kode-kode. Biasanya ada hewan buas di sini Sobat Tani. Nah. Kita lewat. Ini adalah perkebunan anak muda calon petani sukses. Ini saya sudah berada di ketinggian Sobat Tani. Sangat tinggi sekali. Inilah, masih ada kurang lebih 200 meter jalan ke sana, tetapi karena saya menyimpan bahannya di sini, jadi sampai di sini. Inilah Sobat Tani, pemandangan ya dari atas pegunungan. Ini masih ada kurang lebih 200 meter ke atas. Karena saya tidak tujuannya ke sana, jadi saya cuma sampai di sini. Ini perjalanan sudah sejauh 1,5 km ya. Inilah perkebunan anak muda calon petani sukses di area ketinggian. Ini lokasi yang akan saya kerjakan kembali nanti. Besok kurang lebih 8 orang ya. Laki-laki akan terjun langsung untuk membabat jerami. Bukan hutannya, jerami. Karena ini sudah pernah dilakukan penebangan sebelumnya. Oke, sampai di sini Sobat Tani, pecinta tanaman durian.
Mudah-mudahan saya harapkan kita sebagai petani bekerja serius untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa Sobat Tani, kunjungi channel YouTube saya di Anak Muda Calon Petani Sukses, dan jangan lupa like and subscribe agar kita bisa berbagi informasi seputar tanaman durian. Sampai jumpa Sobat Tani pecinta tanaman durian. Selamat pagi.